Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua? Semoga baik saja ya. Mungkin penantian Pak Jutek ya tentang bagaimana sih tindak lanjut dari laporan ya ke 4 atau 3 orang yaitu Ibtu R, Pasren, Kavi dan Aep ya. Ini tidak ada tindak lanjut begitu. Pak Jutek langsung ke Bareskrim Polri itu menanyakan sebenarnya apa sih permasalahannya sehingga sampai sekarang ini tidak ada tindak lanjut yang diterima gitu kan oleh Pak Jutek. Jadi menarik untuk disaksikan teman-teman ya. Bagaimana videonya dari kanal YouTube langsung dari Pak Jutek ya. Ini dah videonya. Jadi gini, kami hari ini memang sengaja datang ke Bareskrim Mabes Polri untuk menanyakan kepada teman-teman Bareskrim Mabes Polri tentang perkembangan 3 laporan polisi yang kami laporkan, yaitu terhadap Pak Pasren dan Kavi, kemudian terhadap Pak Rudiana dan juga kepada Aep ya. Kami bertanya karena 3 LP ini sudah kami layangkan dari bulan Juli yang lalu 2024. Artinya sudah berjalan 4 bulan. Sampai hari ini masih berjalan. Hari ini juga ada pemeriksaan saksi terhadap LP yang kami layangkan, tapi yang kami melihat berjalan itu hanya LP yang terhadap Pak Rudiana. Untuk yang Aep dengan yang Dede dengan Pak Pasren dan juga Kavi ini sampai hari ini kami belum melihat ada perkembangan yang signifikan. Itu sebabnya kami mencoba untuk berkomunikasi meminta SP2HP ya, perkembangan terhadap LP laporan polisi yang sudah kami buat gitu. Kalau atas laporan Aep dan Dede itu sudah berapa saksi yang diperiksa? Untuk laporan Aep dan Dede itu kurang lebih di atas 10 ya sudah ya saksi yang diperiksa, termasuk para terpidana itu sudah diperiksa juga terhadap laporan Aep dan Dede ya di rutan. Itu kalau nggak salah bulan Juli itu sudah dilakukan pemeriksaan ya. Kemudian terhadap yang Rudiana juga kami juga menghadirkan sudah lebih dari 10 saksi juga yang sudah dilakukan pemeriksaan itu ya. Dan hari ini ada Pak Muran, ini orang tua dari Pak Eka Sandi dan juga Aldi ya, Rinaldi ya, dipanggil disaksi. Kenapa ini dipanggil menjadi saksi? Oleh karena kita tahu Rinaldi ini kan sempat diamankan, ditangkap, dan di dalam persidangan peninjauan kembali di Pengadilan Negeri Cirebon, Rinaldi ini adalah salah satu yang memberikan kesaksian di depan pengadilan dan dibawa sumpah ya. Dan menyatakan apa yang dia alami 24 jam kurang lebih dia diamankan, dan keluarganya ini melihat, dan bahkan dalam kesaksiannya kan sampai hampir 2 bulan sesudah dia dilepaskan itu bukti penganiayaan atau bukti luka kondisi fisik dia itu orang tuanya melihat. Mungkin itu terkait itu akan diperiksa kan gitu kan. Apa betul nggak 2 bulan, dan apa yang dilihat, luka-luka apa sih yang dilihat oleh orang tuanya. Jadi menurut kami sekali lagi bahwa terhadap laporan kepada Pak Rudiana ya, ini menurut saya tidak harus menunggu putusan PK, ya, betul. PK ya, karena ini adalah pidana murni menurut kami ya. Yang kami laporkan kan tentang dugaan penganiayaan, penyiksaan yang dilakukan oleh Rudiana dan kawan-kawan. Artinya bukan hanya Pak Rudiana dan kawan-kawan ya. Kawan-kawannya itu siapa? Silakan Pak Mabes Polri ya, penyidik yang akan menentukan. Kami hanya menghadirkan membantu dalam sisi saksi yang dibutuhkan ya, bahwa para terpidana sudah bersaksi bahwa mereka ini mengalami penyiksaan, mengalami penganiayaan. Kemudian Aldi yang sudah sempat juga dilepas dan mengalami penyiksaan, dan luka fisiknya disaksikan oleh keluarganya. Nanti mungkin Pak Muran bisa bercerita, selain Pak Muran siapa saja yang melihat. Kan itu kan lukanya 2 bulan katanya butuh penyembuhannya. Nanti bisa ditanyakan oleh kepada Pak Muran, apa betul nggak 2 bulan itu gitu kan, luka itu yang dialami. Ini kan sungguh ironis ya. Artinya kami dalam, kenapa ini penting ya, kenapa ini penting buat kami dalam kasus Vina Cirebon ini, karena kalau betul dugaan penyiksaan itu ada ya, maka otomatis menurut kami apa yang dihasilkan pengakuan itu tidak bernilai, bias ya, didapatkan suatu dari hasil penyiksaan yang dilarang oleh hukum pidana kita, satu ya kan.
Yang kita laporkan kan ada pasal 442 ya, tentang tindak pidana mengaku dengan kekerasan. Ya, membuat orang mengaku dengan tindak pidana kekerasan, pegawai negeri dengan menyalahgunakan kekuasaan yang memaksa orang untuk mengaku atas apa yang dialami dalam keadaan tekanan dan sebagainya. Dan kami melihat kalau itu benar terjadi, bukan hanya hukum Indonesia yang melarang itu, hukum internasional, hukum HAM internasional, ya, yang sudah kita ratifikasi, yang kita sudah terima dalam hukum HAM di Indonesia, anti penyiksaan, dan sudah kita terima, dan Indonesia itu adalah salah satu negara yang ikut menandatangani dan sudah meratifikasinya. Tentu ini haram buat kita. Dan di dalam hukum pidana tidak mengenal ada istilah bahwa satu keterangan yang didapatkan hasil dari penyiksaan itu sah. Itu makanya penting. Gitu loh. Ya. Jadi begitu hilang sebetulnya berita informasi ini begitu. Minim informasi sekarang terkait dengan kasus Vina Cirebon ini begitu. Walaupun memang Pak Jutek kemarin sudah melayangkan surat ya, pemanggilan malahan tidak ada. Pelaporan juga tindak lanjutnya sampai sekarang ini tidak ada ya. Kepada Kavi, Fasren, Ibtu sama si Aib ya. Itu sampai sekarang itu memang informasi yang berkembang tidak ada ya. Kurang informasi sekarang. Saya kalau boleh saya mencurigai sesuatu sebetulnya ya. Kenapa sekarang kasus Agus ini begitu di blow up semaksimal mungkin ya. Mungkin ini akan menutupi kasus yang ada di Vina begitu ya. Pengacara-pengacara juga sudah hilang gitu. Pengacara-pengacara yang kemarin getol-gentolan kayak si Pitra, kayak si Ibu Elsa begitu kan. Ini hilang juga informasinya begitu. Jadi bagaimana informasi atau perkembangan kasus yang di Cirebon ini sudah mulai meredup begitu ya. Ini sangat disayangkan sebenarnya. Tapi intinya sebetulnya nanti kita akan tunggu hasil sidang MA ya, bagaimana hasilnya nanti. Karena sekarang Kejaksaan Agung juga ini masih sibuk-sibuknya ini ya, tentang proses bagaimana ini begitu banyak kasus yang terungkap sekarang di awal-awal pemerintahan Presiden baru kita ini ya. Tapi kita harapkan sebetulnya apa yang menjadi harapan terutama Pak Jutek ya yang sudah memasukkan laporan tentang orang-orang ini segera direspon lah ya, segera direspon oleh pihak begitu yang terkait di situ ya. Kita lanjutin sebentar. Dari Rudiana yang diwakili oleh Ibu Elsa Sarif mengatakan bahwa sebenarnya tidak ada penganiayaan. Artinya bagaimana ada penganiayaan bahkan di situ hanya 31 jam. Dan kabarnya lagi luka-luka lebam itu hanya dilakukan oleh para tahanan. Itu bagaimana? Ya namanya juga membela ya, sah-sah saja pengacara mau ngomong apalah ya, tapi kami kan membicarakan fakta. Fakta mengatakan ya bahwa sesudah mereka ditangkap dari pukul 16 dan menurut pengakuan satu dengan yang lain, kan ketika kita menghadirkan saksi kan satu harus berkesesuaian satu dengan yang lain. Yang kedua, kesesuaian itu berbanding lurus tidak dengan apa namanya, dengan katakanlah bukti fisiknya apa yang mereka alami ya. Fakta ya yang saya sampaikan ini kan fakta yang sudah terungkap di dalam persidangan di Pengadilan Negeri Cirebon kemarin dalam proses PK, bahwa kurang dari 24 jam, buktinya Aldi kurang dari 24 jam ya, kurang dari 24 jam karena ditangkap jam 4 sore, jam 3 sorenya besoknya, artinya 23 jam dari situ ya, dijemput oleh mertuanya. Dan itu babak belur, bonyok. Dan itu mengkonfirm, mereka mengatakan, kami kan perlihatkan di dalam persidangan PK itu, ada foto-foto yang beredar mereka babak belur. Kita tanya nih kepada para terpidana saat itu, betul nggak kamu? Oh ya betul. Foto ini betul nggak? Oh betul. Sesuai nggak kondisinya? Mereka jawabnya saya kaget, bahkan lebih parah dari itu. Itu mungkin saya nggak tahu jam berapa diambilnya. Menurut mereka kata itu lebih parah dari itu. Itu aja menurut saya udah sadis. Rudiana juga mengklaim bahwa ada bukti visum bahwa itu memang bukan penganiayaan. Ya nggak apa-apa ya, artinya kami dapat sampaikan bahwa fakta kan yang berbicara kan, bukan mengatakan katanya dan katanya kan ya. Kalau mereka bilang itu hasil tahanan yang lain, kapan mereka digabung oleh tahanan? Mereka ditangkap jam 4 sore ya, mereka diperiksa menjadi tersangka itu jam 2, jam 3 subuh sampai besok paginya. Aldi jam 3-nya sorenya, siangnya udah dipulangkan. Bahkan ketika pulangkan menurut pengakuannya masih juga apa? Sempat dipukul dulu. Dan dipapa. Dan menurut pengakuannya Aldi, ya itu dipukul dan semua berkesesuaian satu. Semuanya mengatakan itu berkesesuaian. Di kantor polisi. Ya, semuanya terjadi di kantor polisi sebelum mereka ditahan.
Ya, itu satu. Yang kedua adalah bahwa walaupun mereka tidak mengakui, ya faktanya Aldi ini ketika pulang, makanya penting kesaksian Pak Muran ini kan, yang melihat kondisi anaknya, dibopong pulangnya, ya, dan sudahlah bahwa kita harus melihat kondisi yang fakta yang sebenarnya ya, bahwa orang tuanya melihat bahwa mereka mengaku tidak melakukan, itu sah-sah saja lah mereka mengaku itu tidak lakukan. Tapi orang tuanya yang melihat, orang tuanya yang mengalami, melihat bahwa ya begitu ngeri ya apa yang dilakukan. Dan semua mengatakan itu kurang dari 24 jam. Ada fotonya loh yang beredar juga besoknya. Itu yang muncul di dalam persidangan peninjauan kembali. Nggak apa-apa lah ya. Makanya udah bilang bahwa babak belur itu saya pikir kalau disiksanya kalau memang niatnya disiksa ya, jangankan 23 jam ya, setengah jam atau 15 menit aja udah bisa babak belur ya. Saya pikir ya nggak apa-apa lah, artinya sah-sah saja apapun yang kita mau sampaikan ya. Yang jelas bahwa fakta yang kami laporkan, kami hadirkan bahwa kurang dari 24 jam mereka kondisinya sudah sangat parah ya. Saya nggak pakai bahasa babak belur, tapi silakan ya, bahwa bonyok ya, dan sudah tidak berbentuk ya, ada fotonya dan itu sudah dikonfirm, dan itu mereka, dan dikonfirmnya depan persidangan, dan ada masuk di dalam fakta persidangan dan di bawah sumpah ya. Ini memang apa yang terjadi semeton di kemarin yang sempat juga diperdebatkan antara itu hasil mungkin hasil tahanan atau hasil pemukulan dari oknum-oknum begitu kan. Itu kan sebenarnya sudah fix di persidangan begitu ya, sudah ada kesimpulannya lah begitu ya, bahwa siapa yang melakukan itu begitu ya. Tapi sebenarnya sih tuntutan dari para netizen kemarin juga, kalaupun itu tidak benar dilakukan oleh oknum, klarifikasi sebenarnya ya. Walaupun masuk diklarifikasi dari para PH-nya begitu kemarin itu, tapi dari keterangan PH-nya juga sempat juga banyak sekali kejanggalan-kejanggalan yang terjadi begitu ya dari setiap keterangan yang diberikan begitu ya. Dan ini sudah dibantah semua oleh ahli-ahli yang didatangkan oleh para korban ini begitu ya. Tapi yang lebih aneh lagi semeton ini, sekarang ini kok hilang begitu saja begitu ya. Terus bagaimana sekarang dengan nasib 78 orang yang masih mendekam di penjara begitu ya. Ini perlu kejelasan lah yang jelas sejelas-jelasnya begitu ya. Sehingga mudah-mudahan sih kita harapkan seperti yang sudah disampaikan oleh seperti Bu Titin kemarin, bahwa tahun ini insya Allah mereka akan bebas begitu ya. Menarik semeton, kita lanjutin. Bedakan ya, pidana dengan pelanggaran prosedural. Kalau seorang anggota polisi dia melakukan pelanggaran prosedural, dia dinyatakan melanggar etik, itu tidak otomatis menghapuskan pidananya. Ya, apakah seorang polisi itu kebal terhadap hukum yang berlaku di masyarakat? Ini kan menjadi bertanya. Kalau seorang polisi yang memukul lalu menganiaya hanya cukup diadili di sidang etik, ya menurut saya ya patut kita pertanyakan kalau kayak begitu. Ya, apapun bahwa itu sudah diuji dan apakah itu sudah di sidang etik, itu haknya institusi kepolisian. Saya meyakini sampai hari ini institusi kepolisian itu memiliki niat baik dan tidak terlibat di dalam peristiwa secara institusi ya, tidak terlibat. Ini oknum, sekali lagi, ini oknum ya, secara pribadi. Jadi tidak mewakili secara keseluruhan dari oknum, secara keseluruhan dari institusi kepolisian. Ini hanya oknum. Berulang-ulang saya sampaikan, oknum ini yang kami laporkan, makanya Rudiana dan kawan-kawan. Tidak kita melaporkan institusi kepolisian. Ya, jadi kami tidak sedang berhadapan dengan institusi kepolisian. Saya yakin institusi kepolisian pun sangat transparan. Buktinya, laporan polisi kami ini diterima dan diproses. Inilah bukti transparansi dan bukti profesionalisme dari Kepolisian Republik Indonesia. Apalagi Bapak Kapolri Pak Listio Sigit ya, dengan Pak Kabar Reskrim begitu terbuka, ayo silakan. Ya, kita koreksi, kita ini sama. Cuman hari ini kami datang adalah kami ingin mendorong, ayo dong teman-teman lebih cepat lagi, walaupun jalan. Saya nggak katakan nggak jalan. Untuk yang Pak Pasren dan Kavi, sampai hari ini belum pernah kami diperiksa selaku pelapor. Belum pernah. Kami sebagai pelapor aja belum pernah diperiksa. Kami udah bikin LP udah 4 bulan lalu. Kami mau bertanya hari ini, kemana LP kami? Untuk yang Aib dengan yang Pak Rudiana itu sudah berjalan.
Ya, untuk yang Pak Pasren dengan Kavi ini belum pernah. Kami ingin bertanya. Ini kan adalah bahwa ini adalah laporan keterangan palsu di bawah sumpah ya. Bahwa kan mereka saat itu mengatakan tidak mengetahui, tidak melihat, tidak bersama-sama dan para terpidana itu malam itu tidak ada di rumahnya Pak Pasren. Ya kan? Tapi kenyataannya mereka di dalam persidangan dalam kronologis kan menyatakan bahwa mereka malam itu ada di rumahnya Pak Pasren. Ya, karena kalau Pak Pasren itu saat itu waktu tahun 2016 lalu ya mengatakan yang sebenarnya ya, dalam fakta persidangan kami tanya loh kepada para terpidana, lihat nggak Pak Pasren? Malam itu memang mereka tidak melihat, tapi semuanya mengaku jam 7 pagi besoknya tanggal 28 Agustus Pak Pasren yang membangunkan mereka. Itu nggak bisa ngelak. Dan yang kedua, Kavi itu tidur bareng-bareng mereka malam tanggal 27 Agustus 2016 yang lalu. Jadi kan bohong. Kalau saat itu mereka nyatakan yang sebenarnya, nggak mungkin mereka divonis. Karena mereka punya alibi, malam itu mereka tidak ada di tempat kejadian, di TKP. Kan itu problemnya, makanya kami laporkan. Kalau ini bisa dibuktikan aja oleh pihak kepolisian. Kan saksi banyak yang melihat, ada tukang sayur mengatakan malam itu dibantu oleh siapa? Para terpidana yang nginep ya. Lalu ada yang melihat mereka ada di situ. Kan ini kan nggak perlu nunggu PK, hasil PK menurut kami. Kan sudah ada saksi lain, ada yang lain yang mengatakan bahwa betul. Harusnya teman-teman kepolisian ini dengan mempercepat ini dapat membantu proses PK, ya, bahwa betul, gitu kan? Iya, ditindaklanjuti, ya kan? Laporan Pak Pasren dengan Kavi, nggak perlu nunggu dulu putusan apa PK, karena ini berbeda. Yang kami laporkan itu mereka memberikan kesaksian palsu. Di dalam kesaksian palsu ini ada saksi-saksi yang melihat yang tidak dihadirkan dalam persidangan tahun 2016 yang lalu. Ada yang melihat, ada yang dibantu oleh mereka dan sebagainya, termasuk Kavi. Pertanyaannya, kenapa Kavi nggak diperiksa? Kenapa Kavi nggak Kavi ikut ditahan loh, ditangkap. Ada di lokasi penangkapan tanggal 31 Agustus 2016 lalu. Tapi kenapa dia biarkan dia pulang? Ini pertanyaan buat kami. Ya, sedangkan Saka Tatal dengan Rinaldi Aldi yang datang pakai motor, habis beli bensin, ya langsung ditangkap, dimasukin ke mobil. Kenapa? Ini kan tanda tanya besar buat kami. Ini teka-teki yang harus dijawab, gitu. Ya. Berarti kalau yang hari ini saksi yang dipanggil Pak Murah ini atas pelaporan Rudiana. Ya. Boleh tahu Bang, Pak Murah ini tadi dari jam berapa sampai jam berapa? Pak Muran ya, dari tadi diperiksa jam 10 lebih ya. Jam 10 pagi lebih tadi sesuai dengan panggilan ya, lewat 20 tadi sudah mulai diperiksa. Saat ini dalam masih istirahat. Saya pikir pasti akan ditanya seputaran apa yang dia lihat, apa yang kan saksi kan begitu. Apa yang dia lihat, apa yang didengar, apa yang dirasakan. Dan beliau ini boleh saya bilang saksi fakta loh. Kenapa? Karena dia yang melihat langsung kondisi Aldi, dia yang mendengar langsung kondisi Aldi, ya fisiknya ya, maksudnya keadaan luka-lukanya. Ya, bukan kata orang lain, tapi dia melihat langsung. Ini menurut saya saksi yang sempurna loh. Dan nilainya sempurna dan 100. Ya, saksi fakta. Saksi fakta. Ya, nilainya 100. Ya, makanya silakanlah didalami oleh teman-teman kepolisian. Aldi menceritakan bahwa dia melihat bukan hanya dia dipukul, teman-teman dia juga dipukul. Katakanlah oke, untuk dia lihat Aldi kesaksiannya dengan kondisinya, fisiknya, bagi penguatan kepada foto yang sudah beredar. Kami tanya, sama nggak? Oh sama, bahkan lebih parah dari situ. Ini yang harus kita dalami. Jadi nggak usah nunggu putusan apa? PK. Laporan terhadap Aib. Udahlah, proses aja. Kenapa mesti nunggu putusan PK? Menurut kami nggak perlu. Kenapa? Dedenya udah ngaku bahwa itu nggak pernah terjadi kok. Mereka berdua. Padahal Aib mengatakan dia sama Dede. Sekarang Dede bilang enggak. Terus kalau bukan palsu apa namanya? Mudah sekali kok itu kok. Kenapa mesti ditunggu? Kalau menurut saya ya, gitu kan? Itu yang kami mau diskusikan dengan teman-teman di Barreskrim. Iya betul. Siapa itu Pak? Aldi. Itu si Aldi. Emang kondisinya saat itu? Itu kondisinya masih keluar darah, kering sininya itu masih membekas. Pokoknya yang dari mulut itu ada darahnya dari sini masih kering. Terus dipaksa bawa pulang sore. Itu
kalau menurut Aldi, dia diapain Pak di dalam? Ya dipukul, digampar, diinjek, diminum air kencing, ya segala macam lah. Pokoknya disiksa aja. Ya. Bapak tadi kan hari ini jadi saksi ya? Iya, betul. Pemeriksaan hari ini. Iya. Berapa pertanyaan Pak yang dilakukan? Ini baru pertanyaan ini aja, masalah keluarga aja dulu, belum sampai semuanya. Iya. Berarti Bapak ini memang yang melihat bahwa Melihat, penyiksaan betul. itu ada. Andul ada. Apa Makanya keterangan dari semua. Aldi pas saat itu? Ya karena itu dipukulin semua, dipukulin terus, dipukulin, diinjek, diminum air kencing, diadu sama ini, tahanan. Pokoknya segala macam aja lah. Ya. Baik lagi ke Pak Jutek. Pak, PK ini kan lagi menunggu MA. Kemungkinannya seberapa? Ya, harapan kami tentu kami sangat yakin ya. Pasal 263 KUHP memungkinkan ada 3 alasan kita untuk melakukan PK. Yang pertama itu adalah novum, yang kedua itu adalah kekhilafan hakim, yang ketiga itu adalah pertentangan keputusan satu dengan yang lain. Kami mau sampaikan bahwa ketiga-tiganya kami dapatkan. Kami sudah hadirkan di dalam proses peninjauan kembali yang sudah kami sampaikan. Di mana kami hadirkan ada namanya kekhilafan hakim, adanya novum, adanya pertentangan keputusan. Novum yang kami hadirkan ini sungguh juga luar biasa, scientific evidence, yaitu berupa bukti percakapan ekstraksi dari handphone Vina dengan Widi. Ya, kenapa ini penting? Di dalam dakwaan dan di dalam penyidikan, peristiwa ini kan terjadi dari mulai pukul 21.30 sampai 22.30 dalam waktu rentan kurang lebih 60 menit ya. Itu pun kami pertanyakan, dalam rentan 60 menit itu terjadi namanya pemerkosaan, terjadi penganiayaan, kejar-kejaran motor, timpuk-timpukan, penusukan dan lain-lain ya. Pertanyaannya menjadi sangat krusial bahwa itu kita patut pertanyakan peristiwa yang ada atau tidak. Ternyata pada pukul 22:10 Vina itu masih bertelepon, Ya. Bukan SMS ya, Betul. bertelepon dengan Widi ya. Lalu pukul 22:14 mereka itu masih SMS-an kan gitu. Sedangkan pukul 22.30 itu sudah Parah. banyak polisi di TKP. Artinya rentan 14 menit. Ya, saya kebayang kalau dakwaannya pukul 21.30, ya peristiwa sudah kejar-kejaran, kalau menurut kesaksian dari Aib tadi ya, lalu berhenti dulu, ada jeda iklan gitu kan, tunggu saya mau telepon dulu siapa? Widi gitu kan, seperti jeda iklan begitu gitu kan, lalu ya lanjutin deh perkosanya, lanjutin ininya, kira-kira begitu. Saya bilang, kenapa? Kalau itu nggak diakui, artinya mungkin nggak terjadi dalam waktu 14 menit, kurang dari 15 menit, rangkaian peristiwa 8 orang memperkosa, ya, lalu kejar-kejaran, memindahkan di TKP itu sampai melibatkan 3 lokasi TKP, yang jaraknya 1,2 km, mungkin apa tidak? Itu aja kita logika, itu scientific claim, evidence. Ya, ini yang kami hadirkan, kami temukan, menurut saya itu nggak bisa dibantah. Artinya berapa persen nih Pak PK ini bisa berhasil dimenangkan? Kalau saya bilang 100% kan nggak elok juga ya, itu kan keyakinan kami kan. Kalau ditanya keyakinan kami kan hakim juga boleh punya keyakinan, ya kami juga boleh punya keyakinan dong. Sebagai pengacara, kami kan nggak janjikan bahwa itu menang kan. Kalau kami janjikan itu menang, kami melanggar kode etik. Kami kalau ditanya keyakinan kami dengan bukti yang ada, kami yakin lah. Kalau nggak yakin, kami nggak ngajukan PK. Ya, sangat yakin lah. Jadi kalau nggak yakin terus kita lakukan kan apa namanya? Ya bodoh kita kan gitu. Saya pikir yakin lah kami. Ya. Lalu kapan PK itu akan diumumkan? Ah, Ada bocoran? Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan prediksi saya antara November dan Desember paling lambat. Ya, tunggulah, mungkin 1 bulan lagi akan segera keluar dan akan berbarengan kelihatannya dengan yang Saka Tatal, karena kami saling melengkapi ya. Kami walaupun tim hukumnya berbeda, kan kami 7 terpidana, Saka Tatal tersendiri ya, tapi kami yakin akan kelihatannya kalaupun ini nggak akan jauh lah ya, karena kami ini saling melengkapi ya. Gitu. Lalu kalau soal pelapor Rudiana ini, persentase akan ditindaklanjutinya secara baik gimana? Kami kawal.
kami kawal. Ya, teman-teman masyarakat bisa melihat bukti yang mengaku disiksa menyatakan yang melihat banyak saksi. Di luar antar mereka saling bersaksi ada yang melihat, termasuk salah satunya orang tua dari korban. Ya, lalu sudah juga dibuktikan ada proses secara institusi, ada sanksi etik. Ya, sudah lakukan, ada rekomendasi Komnas HAM, ada telaah dari LPSK. Ya, ada keterangan di bawah sumpah di persidangan PK. Saya nggak tahu mau apa lagi. Ya, kalau mau begitu mungkin kami harus pinjam CCTV dari yang Maha Kuasa nanti, gitu kan? Kalau memang mau yang sempurna, zaman nanti kami coba bersurat kita ya kepada yang Maha Kuasa, pinjam CCTV-nya, rekamannya sebelum waktu dipakai nanti mengadili di mana, di akhirat nanti, gitu kan? Kami pinjam dulu deh rekamannya, gitu kan? Saya rasa marilah kita pakai hati nurani kita, Artinya tidak ada gitu kan? alasan untuk tidak memproses Rudiana. Itu yang saya mau sampaikan. Baik, Silakan ya, diterjemahkan. Kami mau kawal ya, Iya. bahwa menurut saya tidak ada alasan bagi Mabes Polri untuk membiarkan kasus ini dan tidak memproses kasus ini. Terang benderang, dan menurut kami sangat yakin. Ya. Begitu sebetulnya ya, semakin menarik ya. Mudah-mudahan apa yang menjadi harapan kita selama ini memang kita dapatkan lah begitu. Kasihan tuh orang itu sampai belum kemarin dari 8 tahun sekarang lagi nunggu gitu kan kejelasan dari kasus yang sampai sekarang ini tidak jelas begitu, sehingga apa yang menjadi usaha dari Pak Jutek dari kemarin memang Pak Jutek mempertanyakan tuh minimal laporannya itu ditindaklanjuti lah ya. Laporan dari yang disampaikan kemarin yang dilaporkan Rudiana in the gang gitu kan. Mudah-mudahan sih dalam waktu dekat ini ada informasi terbaru lah ya. Jadi segitu aja Presiden ya. Di akhir video selalu suruh saya untuk jangan cepat terbakar hoak ya. Selalu jaga persatuan dan kesatuan serta persatuan kita. Dan jangan nakal tuh ya. Karena sedikit nakal nanti bisa berakibat fatal. Jadi segitu aja Presiden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.